Apa itu Nusantara? Nusantara ialah istilah yang berasal dari perkataan dalam bahasa Kawi yang memiliki arti yaitu nusa, pulau, antara, luar. Kata Nusantara tercatat pertama kali dalam kitab Negara Kertagama untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit. Wilayah Nusantara pada masa sekarang dapat dikatakan mencakup sebagian besar wilayah modern Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan pulau-pulau di sekitarnya, sebagian Kepulauan Maluku dan Papua Barat. Mari kita pelajari kembali sejarah asal-muasal bangsa Nusantara. Bangsa Nusantara adalah bangsa besar yang kekuasaannya mencakup mancanegara bahkan dunia dan memiliki peradaban yang sangat tinggi dalam bidang teknologi maupun spiritual. Nusantara sudah eksis sejak ratusan bahkan ribuan tahun silam. Secara garis besar, teori masuknya Islam dikelompokkan ke dalam teori Gujarat, teori Arab, teori Cina, dan teori maritim. Penamaan teori tersebut berasal dari sumber masuknya ajaran Islam ke Nusantara, sedangkan teori maritim mengungkapkan masuknya Islam di Nusantara dimotori oleh manusia Nusantara yang ulung dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Namun, upaya penelusuran dan pelurusan sejarah bangsa Nusantara dengan perspektif lokal kerap kali disalahkan. Temuan tentang masuknya kekhalifahan di Nusantara misalnya, sebenarnya telah terjadi sejak abad ke-7 yang dibawa masuk secara resmi oleh utusan kekhalifahan Muhammad. Wajar saja karena temuan tersebut akan merusak narasi sejarah yang sudah dibangun dan berkelindan dengan era-era setelahnya. Didasari dengan landasan perdamaian masuknya Islam ke Nusantara, yang paling mungkin terjadi adalah melalui jalan diplomasi dalam bentuk hubungan mutualisme berupa afiliasi yang terjadi pada masa awal kekhalifahan Muhammad melalui utusan resmi dalam koridor hubungan internasional. Dalam catatan sejarah Cina yang berjudul Ciu Tangshu disebutkan bahwa Nusantara pernah mendapat kunjungan diplomatik dari orang-orang Tasyih atau Arab pada tahun 651 Masehi atau 31 Hijriah. Dalam catatan tersebut, Duta Tanimoni, sebutan untuk Amirul Mukminin, menyebutkan telah mendirikan Daulah Islamiyah dan sudah 3 kali berganti kepemimpinan. Artinya, duta tersebut datang pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Masuknya Islam ke Nusantara dalam rangka mendamai sejahterakan dunia. Kedekatan ideologi yang dibawa Rasulullah Muhammad dengan ajaran ketuhanan yang diyakini bangsa Nusantara tersirat dalam istilah Sang Yang Tunggal, Allahu Ahad, sembahyang, solat, puasa, saum, surga, jannah, neraka, nar, dan sebagainya. Namun, kejayaan bangsa Nusantara yang menjadi bagian dari kekhalifahan Muhammad itu tidak dikisahkan dalam literatur sejarah populer. Bangunan peradaban nan agung dilabeli dengan produk kerajaan Hindu-Buddha. Akibatnya, bangsa Nusantara kini tidak mengetahui jati dirinya. Hal ini disebabkan oleh kolonialisme imperialisme Barat yang dilatar belakangi
ketertarikan Barat terhadap hasil bumi dunia timur. Untuk melanggengkan kekuasaannya, dimunculkanlah Indologi, yaitu kajian tentang daerah dan perilaku masyarakat Nusantara dalam upaya memutihkan atau melenyapkan Nusantara dan membentuk koloni Hindia Belanda. Tugas para Indolog adalah mencitrakan wilayah masyarakat bangsa Hindia Belanda sebagai kaum inferior, berbalikan dengan superioritas bangsa Belanda dan Eropa Barat. Mampukah masyarakat Nusantara mengembalikan nilai Islam yang sesuai dengan jati diri bangsa Nusantara yang telah ada semenjak abad ke-7 itu? Mampukah masyarakat Nusantara menetralisir ideologi yang telah dibentuk oleh para Indolog? Mengenai hal ini akan kita bahas di video selanjutnya.